Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Malik Alhamda, BP 1710211009, berasal dari program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Bila di sini saya ingin menampilkan hasil dari kerja praktek magang saya yang bertempat di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2020. Dan saya memiliki pembimbing yaitu Ibu Dr. Isniwati SPMP. Baiklah, pada kerja praktek magang yang telah saya lakukan, saya mendapatkan tugas khusus yaitu studi persilangan kopi, Coffea spp, antar spesies dan interspesies di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, Jawa Barat. Baiklah, pada bagian pertama itu ada pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu kopi merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan penghasil devisa negara. Di sini sumber pendapatan petani penghasil bahan baku kopi, negara Indonesia menempatkan posisi keempat terbesar di dunia setelah negara Brazil, Kolombia, dan Vietnam, dan negara kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Vietnam. Yang kedua, kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat berperan penting di Indonesia. Maksudnya di sini nih, kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang banyak ditanami oleh petani dan juga mampu menunjang kehidupan petani-petani sehingga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu keuntungan dilakukannya persilangan kopi. Di sini nih saya melakukan persilangan antar spesies dan interspesies 3 varietas kopi, yaitu kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Di sini terdapat tujuan dari persilangan tersebut yaitu sebagai pembentuk varietas baru yang unggul. Kopi dapat diprioritaskan sehingga tahan terhadap munculnya gangguan penyakit seperti penggerek buah kopi, dan juga dapat memproduksi kopi yang dapat menghasilkan hasil yang tinggi atau berproduksi tinggi. Baiklah, selanjutnya ada tujuan. Di sini saya terdapat 3 tujuan dalam pelaksanaan studi khusus saya, yaitu yang pertama menambah pengetahuan dan wawasan tentang 3 varietas kopi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Yang kedua yaitu mengetahui cara persilangan kopi antar spesies dan interspesies. Pada dasarnya persilangan antar spesies dan interspesies, teknik persilangannya dilakukan sama, yaitu melakukan persilangan bunga jantan dan juga bunga betinanya. Yang ketiga yaitu mendapatkan persentase persilangan yang terbaik antara kedua percobaan. Maksud di sini nih saya membandingkan mana persentase yang terbaik antara persilangan antar spesies dan interspesies kopi tersebut. Selanjutnya lingkup pekerjaan. Di sini saya terdapat 4 lingkup pekerjaan saya. Yang pertama yaitu budidaya porang. Sebelumnya porang ini termasuk tanaman umbi-umbian yang dimanfaatkan umbinya tersebut sebagai bahan baku pembuat kosmetik, tepung, dan lain-lainnya. Mungkin belum ada orang yang mengetahui porang secara keseluruhan karena belum terdapat pembudidayaan yang banyak. Yang kedua itu persilangan kopi, yaitu mencakup 2, antar spesies dan interspesies. Yang ketiga pengamatan hasil dari persilangan tersebut. Dan yang keempat pengomponenan buah kakao. Maksud pengomponenan buah kakao ini memisahkan antara daging buah kakao dengan bijinya, sehingga bijinya nanti bermanfaat bagi pasca panen. Selanjutnya tugas khusus seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu studi persilangan kopi, Coffea spp, antar spesies dan interspesies di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya bahan dan metode. Yang pertama ada waktu dan tempat. Dilaksanakan dari tanggal 2 Januari 2020 hingga 7 Februari 2020 dari pukul 7.30 hingga 16.00 WIB. Kerja praktek diselenggarakan di lingkungan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar di Jalan Raya Pakuwon, Kilometer 2, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya ada alat yang saya gunakan pada tugas khusus saya, yaitu yang pertama petri dish, kertas sungkup, staples, alat tulis, dan label. Dan juga bahannya ada bunga tetua jantan dan betina, kopi Robusta, Liberica, dan Arabica. Baik, selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama yaitu pemilihan pohon induk.
Pemilihan pohon induk ini bertujuan sebagai penunjukan tetua betina dan tetua jantan dari tanaman kopi. Di sini pohon induk yang saya pilih yaitu pohon induk yang terbebas dari serangan hama dan penyakit dan memiliki bunga yang akan melakukan penyerbukan pada besok harinya, sehingga sore harinya perlu dilakukan kastrasi. Yang kedua yaitu kastrasi. Kastrasi sebelumnya bunga kopi ini merupakan bunga klistonogami, sehingga memerlukan perlakuan khusus. Di sini kastrasi tersebut merupakan proses pengebirian di mana pembuangan organ jantan dari bunga tersebut, sehingga tidak melakukan penyerbukan sendiri. Kastrasi yang saya lakukan umumnya dilakukan pada sore hari. Selanjutnya itu persilangan. Persilangan yaitu dengan cara mengoleskan bagian sebut sari dari spesies lain yang sebut sarinya telah dipatahkan terlebih dahulu atau dilakukan kastrasi. Kastrasi yang dilakukan ini organ generatif jantannya dioleskan kepada organ generatif betina. Selanjutnya cara kerja yang keempat yaitu penyungkupan. Penyungkupan yang dilakukan ini berguna untuk mengurangi persentase kegagalan pada saat penyerbukan atau pada saat persilangan, sekaligus sebagai tanda berapa buah dompol yang ada pada kopi yang telah disilangkan. Selanjutnya yang kelima yaitu pelabelan. Pelabelan berguna sebagai informasi yang disampaikan berapa jumlah tetua jantan dan betina yang telah disilangkan, dan juga waktu dan tanggal persilangan. Selanjutnya yaitu pengamatan. Parameter pengamatan yang saya lakukan di sini yaitu ada pengamatan hasil persilangan tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan data hasil aksesi persilangan kopi yang telah dihitung bunga yang telah disilangkan. Lalu dicatat hasil bunga yang kemungkinan besar akan menjadi buah kopi tersebut. Parameter yang diamati yaitu jumlah buah kopi hasil persilangan. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama yaitu hasil persilangan kopi Robusta klon 1 dengan kopi Robusta klon 2. Ini merupakan persilangan interspesies. Di sini saya memiliki dompolnya berjumlah 10 dan masing-masing dompolnya memiliki bunga yang disilangkan berbeda-beda. Seperti dompol pertama berjumlah 25, yang kedua 14, yang ketiga 18, yang keempat 21, yang kelima 53, yang keenam 16, yang ketujuh 53, yang ke-8 16, yang ke-9 46 dan 10 36. Di sini juga ada jumlah buah yang hidup dan mati. Yang pertama ada 19 yang hidup dan yang mati 5. Dan terus ke bawahnya hingga mencapai dompol yang ke-10 yaitu berjumlah yang hidup 6 dan yang mati 18. Dan dihitung persentasenya. Cara penghitungan persentasenya yaitu jumlah buah yang hidup dibagi dengan bunga yang disilangkan dan dikali 100%, sehingga terdapat hasil yang pertama yaitu 76%, yang kedua 85,71%, yang ketiga 55,55%, yang keempat 42,85%, yang kelima 88,67%, yang keenam 68,75%, yang ketujuh 83,02%, yang ke-8 68,75%, yang ke-9 10,86%. Ini merupakan hasil yang paling sedikit, di mana yang hidup hanya 5 dan mati 23. Dan yang terakhir yaitu 16,66%, sehingga didapatkan rata-rata hasil persilangan kopi Robusta klon 1 dengan Robusta klon 2 yaitu menghasilkan rata-rata 59,68%. Baiklah, di sini ada sedikit penjelasan yaitu pada persilangan kopi Robusta klon 1 dikali kopi Robusta klon 2 didapat persentase jumlah yang berbeda-beda pada umumnya. Yaitu terdapat hasil paling tinggi yaitu pada hasil 88,67% dan terendah 10,86%. Secara genetik, persilangan kopi yang disilangkan dalam spesies ini mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Karena persilangan dalam spesies ini memiliki keragaman yang sama genetik antara kedua klon tersebut dan tidak terlalu jauh, sehingga didapatkan hasil yang lumayan maksimal. Selanjutnya hasil yang kedua yaitu
ada persilangan kopi Arabica dengan kopi Robusta. Di sini juga saya memiliki 10 dompol, yang masing-masing dompolnya memiliki bunga yang disilangkan berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada 7, yang kedua 9, 3 19, yang keempat 12, yang kelima 16, yang keenam 9, yang ketujuh 13, yang ke-8 16, yang ke-9 10, dan yang terakhir ada 15. Cara menghitung persentasenya juga sama seperti kopi Robusta dikali dengan kopi Robusta tadi, yaitu jumlah buah yang hidup dibagi bunga yang disilangkan dikali 100%. Sehingga didapat persentase yang juga berbeda-beda pada umumnya. Setelah dapat persentase tersebut dirata-ratakan sehingga didapatkan hasil 41,82% tingkat keberhasilan persilangan Arabica dengan Robusta. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan genetik yang cukup jauh antar spesiesnya, di mana Robusta memiliki ploidi diploid dan Arabica memiliki ploidi tetraploid. Sehingga hasil persilangan yang dilakukan bukannya tidak maksimal, melainkan jauhnya kesetaraan keragaman genetik antar spesiesnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada persilangan kopi Robusta dengan Liberica. Di sini juga saya memiliki 10 dompol bunga, yang masing-masing dompolnya memiliki bunga yang disilangkan juga berbeda-beda, yaitu ada 28, 37, 36, 42, 37, 51, 53, 14, 19, dan 17. Cara penghitungan persentasenya juga sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah buah yang hidup dibagi dengan bunga yang disilangkan dikali 100%. Nah, di sini juga terdapat perbedaan persentasenya, yaitu yang tertinggi didapatkan persentase 74,50 dan yang terendah 0%. Sehingga rata-rata pada persilangan kopi Robusta dan Liberica ini didapat 35,81%. Baiklah, yang terakhir yaitu terdapat penjelasan bahwasanya perkawinan antar spesies merupakan salah satu cara yang digunakan dalam meningkatkan keragaman genetik bahan pemulihan tanaman. Keragaman tersebut nantinya akan diseleksi untuk mendapatkan varietas yang memiliki sifat unggul. Varietas yang memiliki sifat unggul tersebut yang nantinya akan dilepas sebagai varietas unggul. Baiklah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Dari kegiatan praktek kerja lapangan yang telah saya lakukan, didapatkan hasil bahwasanya persentase persilangan kopi dalam spesies lebih besar tingkat keberhasilannya dibandingkan dengan persilangan kopi antar spesies. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan persilangan antara lain yaitu waktu pelaksanaan, kondisi bunga jantan dan bunga betina matang atau tidaknya, atau siap atau tidaknya dilakukan persilangan, dan juga cuaca. Dan juga terdapat kesalahan pada saat melakukan persilangan, yaitu tingkat ketelitian yang rendah pada peletakan serbuk sari di atas kepala putik. Selanjutnya, saran untuk mendapatkan persentase persilangan yang tinggi disarankan untuk melakukan persilangan kopi dengan hati-hati dan teliti. Juga melakukan kastrasi dengan teliti juga, sehingga hasil yang didapat maksimal. Karena kesalahan tidak hanya terjadi oleh alam, namun juga bisa karena ulah tangan manusia, karena ketidaktepatan dan kurang telitinya dalam pengamatan tersebut. Mungkin sekian hasil dari kegiatan kerja praktek magang saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.